pimpinan Timor Leste Xanana Gusmo dibekuk Kopassus dalam kondisi ketakutan di lubang bawah tanah. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus memiliki tugas dengan tingkat kesulitan tinggi. Kopassus kerap diterjunkan di medan-medan sulit dalam berbagai konflik. Salah satunya misi yang dilakukan Kopassus yakni ketika diterjunkan pada konflik Timor Timur. Saat itu, Kopassus Baret Merah ditugaskan untuk memburu pimpinan Timor Timur, yakni Xanana Gusmo. Xanana sendiri sudah menjadi buruan Indonesia sejak 17 tahun lamanya. Dikutip dari sebuah sumber, pada tanggal 31 Desember 1978, Presiden dari Partai Garis Keras Menentang Integrasi Timor Timur ke Indonesia, Fretilin Nicolau Lobato, mati disambar timah panas TNI. Ketika itu, tersisa Xanana Gusmo sebagai pemimpin Timor Timur. Rakyat Timor Timur sendiri meyakini kemampuan Xanana Gusmo mampu mencundangi musuh bak pitung Betawi yang tak mudah dirobohkan. Akan tetapi, TNI lebih hebat dari Xanana Gusmo. Ketika serangan kelompok bersenjata di Mercado Baucau pada 5 Oktober 1992 terjadi, seorang prajurit dari Yonif 315 gugur. Senjata dari prajurit itu kemudian dirampas oleh musuh. Serangan kelompok itu sendiri terjadi ketika pembangunan dalam rangka hari ulang tahun TNI sedang berlangsung. Dirampasnya senjata salah satu prajurit memberikan sinyal tanda bahaya terhadap Indonesia. Satuan Tugas Pasukan Khusus sontak merespon cepat di bawah pimpinan Letkol Infanteri Mahidin Simbolon. Satgas Passus mulai bergerak dengan kekuatan 8 perwira, 12 bintara, dan 2 tamtama. Mereka melakukan operasi dan berhasil menangkap seorang jaringan klandestin Bakau, Dili, Manatuto yang ambil bagian dalam penyerangan 5 Oktober 1992, yakni bernama Antonio Anacleto Serra. Bermula dari penangkapan itu, pemburu Kopassus mendapat informasi mengenai adanya jaringan antara seorang mahasiswa Universitas Timor Timur bernama Fernando dan pengusaha Tionghoa Aquilong dengan Xanana Gusmo. Menanggapi info tersebut, Letkol Simbolon bergegas membentuk operasi penyelidikan untuk memburu target. Mereka mulai mencari keberadaan Xanana Gusmo dan menciduk satu persatu orang yang dicurigai sebagai Xanana. Sulit memang bagi pemburu Kopassus untuk mengorek informasi lebih jauh mengenai keberadaan Xanana Gusmo. Akan tetapi pada akhirnya, musuh membuka mulut. Hasil interogasi kemudian membawa tim menemui orang kepercayaan Xanana Gusmo, yakni Paulo Alves yang berperan sebagai pembuka jalan saat mengawal pemimpin Fretilin. Pemburuan masih belum beruntung. Tim menemui kendala karena Paulo lolos saat hendak digerebek pada tanggal 12 November. Nyaris frustasi, tak kunjung mengetahui keberadaan target. Tim pemburu segera mendapat titik terang. Tim melakukan penelusuran secara estafeta pada peristiwa Bunaria Kompleks SEM 1990. Beruntung, seorang estafeta Xanana, yakni Jose Tillman alias Akasio, membantu tim mengendus persembunyian Xanana Gusmo. Usut punya usut, Xanana berada dalam lubang bawah tanah milik seorang anggota polisi Koptu Augusto di desa Lahane Barat, Dili. Letkol Simbolon dengan kilat memerintahkan tim pemburu menuju lokasi yang diduga tempat Xanana Gusmo bersembunyi. Jika tidak bergerak cepat, tim bisa dengan mudah kehilangan Xanana yang berpotensi pindah lokasi. Maka dari itu, pada pagi-pagi buta pukul 5.00 WIB, tanggal 20 November 1992, tim pemburu dengan 2 jeep Toyota Hardtop dan sebuah Toyota Kijang melesat menuju sasaran. Mendekati target, tim melihat 2 anggota polisi juga bergerak menuju Dili. Belakangan, diketahui satu dari polisi itu adalah Koptu Augusto Pereira. Tim penyergap segera menyebar mengepung rumah persembunyian Xanana. Dan pada pukul 6.00 WIB, tim mulai masuk ke rumah dan mengejutkan seisi penghuni. Penghuni sontak diamankan. Dengan amat senyap, personil Kopassus itu styling siaga menghadapi kemungkinan terburuk. Saat memasuki bilik, tim tak menemukan Xanana Gusmo. Tapi justru dengan begitu, tim yakin Xanana masih berada di lubang bawah tanah.
Tumpukan pakaian di bawah lemari sontak diobok-obok oleh personil Kopassus. Mereka mendapati adanya papan penutup lubang. Dengan sergap, tim menodong senapan SS-1 ke dalam lubang yang diisi sosok manusia bertelanjang dada. Sarana jangan bergerak, teriak anggota tim. Muncullah Sanana Gusmo dengan hanya mengenakan celana pendek dengan wajah ketakutan. Tim memborgol pria itu dan mengecek ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia benar Sanana. Ditemukan tato kepalan tangan di lengan kiri. Menjadi bukti sasaran tim tidak keliru. Atas keberhasilan penyergapan buron selama 17 tahun itu, tim sontak mendapatkan apresiasi dari Presiden Soeharto yang memimpin di masa kependudukan Indonesia atas Timor Leste. Di balik itu, negara bekas jajahan Portugis dan Indonesia ini pernah menggegerkan dunia internasional. Usai lepas dari Indonesia, Sanana Gusmo menjadi presiden pertama Timor Leste. Ia kemudian digantikan oleh José Ramos Horta pada Mei 2007 silam dan menjadi Perdana Menteri Timor Leste saat itu. Belum genap 10 tahun setelah melepaskan diri dari Indonesia, Timor Leste mengalami peristiwa kelam, menciptakan sejarah internasional lainnya. Di usia jabatannya yang baru menginjak 9 bulan, Presiden Timor Leste saat itu José Ramos Horta diserang oleh pasukan pemberontak di Timor Leste. Dilansir dari Wikipedia, para prajurit pemberontak Timor Leste menyantroni rumah Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste pada 11 Februari 2008. Membuat penembakan dan luka serius pada Presiden José Ramos Horta, menembak mobil Perdana Menteri Sanana Gusmo, dan penembakan fatal pemimpin pemberontakan Alfredo Reinado. Aksi tersebut mengakibatkan Timor Leste menyatakan status darurat di negaranya selama beberapa bulan. Keadaan darurat ini melarang Timor Leste berbagai macam aksi unjuk rasa dan mewajibkan diberlakunya jam malam. Beruntungnya, Sanana Gusmo dilaporkan selamat dari serangan tanpa adanya luka sedikit pun. Pemberontakan ini melibatkan sekitar 1.000 personil polisi dan tentara Australia yang dikerahkan untuk memulihkan keamanan di Timor Leste.